Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sahabat BMA dimanapun berada. Semoga hari ini keadaannya tetap sehat, kemudian tetap semangat untuk belajar tentang akuntansi. Nah, kali ini kita akan lanjut lagi untuk membahas tentang materi dari ilmu akuntansi syariah. Nah, kali ini materinya seputar syariah financial system, atau kalau kita artikan yaitu sistem keuangan syariah. Jadi ada beberapa hal nanti yang mau kita pahami terkait dengan seperti apa sih sistem keuangan syariah tersebut. Oke, di sini tujuan kita mencoba untuk memahami ya atau mempelajari terkait dengan sistem keuangan syariah itu yang pertama ya nanti diharapkan kita jadi tahu nih sebenarnya definisi harta dalam Islam itu seperti apa sih gitu ya kan. Kemudian kita juga bisa memahami seperti apa sih konsep kepemilikan harta dalam Islam itu dan memahami pula bagaimana cara perolehan harta dalam Islam dan memahami bagaimana penggunaan harta dalam Islam. Kemudian kita juga bisa memahami apa sih sebenarnya akad atau kontrak atau transaksi tersebut. Nah, kemudian kita juga bisa nantinya memahami jenis-jenis akad itu apa aja dan bisa memahami rukun dan syarat akad itu seperti apa. Jadi di sini ada 7 item atau 7 hal yang akan kita coba pahami, yang kita akan coba bahas ya terkait dengan sistem keuangan syariah. Oke, yang pertama seperti susunan yang tadi ya. Yang pertama itu kita harus dulu paham apa sih makna harta dalam Islam itu. Jadi dalam Islam harta itu akan dianggap sebagai segala sesuatu yang memiliki nilai dan dapat dimanfaatkan secara halal oleh manusia, ya kan? Jadi intinya apapun itu ya selama dia memiliki nilai, kemudian dia dapat dimanfaatkan. Nah, karena ini makna harta dalam Islam berarti yang dapat dimanfaatkan secara halal oleh manusia. Kemudian harta itu apa aja sih yang termasuk ke dalam harta gitu ya kan? Nah, harta itu bisa dalam bentuk kekayaan. Ya, kekayaan itu kan banyak nih. Jadi, ya kekayaan itu bisa seperti uang, seperti tanah, seperti properti, hewan ternak, barang dagang, dan lain-lainnya. Jadi, itu semua ya bentuk-bentuk yang tadi saya sampaikan itu merupakan harta. Nah, di sini harta dalam Islam itu yang dalam arti ya selama dia halal digunakan, halal dikonsumsi oleh manusia, maka itulah makna harta dalam Islam. Maka itu ya itulah arti dari harta dalam Islam tadi, ya. Jadi segala sesuatu yang punya nilai dan dapat dimanfaatkan oleh seorang manusia atau orang banyak manusia selama dia itu halal, itulah dikatakan harta dalam makna Islam. Nah, kalau harta sudah kita tahu maknanya, kemudian kita coba memahami seperti apa sih konsep kepemilikan harta itu dalam Islam, ya kan? Jadi ada beberapa ya bentuk atau jenis kepemilikan harta dalam Islam. Yang pertama itu kepemilikan umum. Ya, kepemilikan umum atau dikatakan juga sebagai collective property. Ya, ini adalah maksudnya harta itu atau sumber daya yang tidak dapat dimiliki secara pribadi. Karena apa? Karena ini penting untuk kebutuhan masyarakat umum. Jadi tidak bisa diklaim ini punya saya loh. Nggak bisa. Nah, namanya juga kepemilikan umum, artinya bisa difungsikan harta tersebut atau sumber daya tersebut bagi umum, bagi orang banyak gitu ya. Nah, ya seperti ya tadi kepentingan satu hal yang memang penting untuk kebutuhan masyarakat. Contohnya,
kita nggak bisa klaim tuh sungai milik saya, walaupun dia berada di belakang rumah kita misalnya. Ya, itu sungai itu milik saya karena dia di belakang rumah saya. Nggak bisa kita klaim seperti itu. Sungai itu adalah kepemilikan umum. Dan misalnya mata air lagi ya, kita temukan mata air di suatu tempat. Nah, kita klaim itu sebagai milik kita nggak bisa. Ya, itu dikatakan sebagai harta, kepemilikan harta itu secara umum. Atau jalan umum. Mana bisa kita tuh mengakui ini jalan umum milik saya. Orang lain nggak boleh jalan di sini. Nggak bisa. Jalan umum itu namanya juga jalan umum. Artinya itu kepemilikan secara umum. Bisa digunakan oleh siapapun itu. Nah, udara. Mana bisa kita klaim udara? Ini udara punya saya, yang lain nggak boleh menghirup udara. Nggak mungkin. Jadi, ini adalah termasuk ke dalam makna dari kepemilikan umum tadi, ya. Jadi, berbeda ya, kalau misalnya dia kepemilikan umum atau individu. Kalau individu bagaimana? Individu itu berarti harta yang boleh dimiliki oleh perorangan selama sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Bukan dari riba, bukan dari penipuan, atau bukan juga dari sumber-sumber yang tidak sah. Ya, jadi itu adalah ya makna dari kepemilikan individu. Jadi segala harta yang boleh dimiliki oleh secara perorangan, ya, dan selama dia itu sesuai dengan prinsip Islam, itulah makna dari kepemilikan individu. Nah, kemudian contohnya seperti apa? Rumah pribadi. Artinya rumah pribadi berarti itu nggak boleh jadi milik orang, nggak boleh. Selama kalau dia belum diperjualbelikan. Ya, jadi misalnya kita punya rumah nih, rumah pribadi. Jadi ya suka-suka kita dong. Rumah pribadi ini mau kita apain, gitu ya kan? Nah, kemudian kita punya tanah. Tanah ini memang tadinya katakanlah tanah itu punya orang, kemudian dijual kepada kita, kita beli. Nah, tanah itu juga jadinya sudah menjadi hak milik kita, jadi harta individu kita, dan yang menjual tadi tidak punya hak untuk menggunakannya lagi, atau bahkan orang lain juga tidak bisa menggunakan tanah itu tanpa izin kita, si pemiliknya secara pribadi. Nah, apalagi mobil, tadinya tuh mobil ada di showroom misalnya, itu kan hartanya milik si showroom gitu, penjual di sana. Tapi kita kemudian beli ke mereka. Nah, mobil atau sepeda motor yang kita beli tadi sudah kita bayar, kemudian berpindah tangan ke kita, maka itu menjadi kepemilikan kita secara individu. Tidak boleh digunakan oleh siapapun kecuali telah kita izinkan. Nah, itu makna dari kepemilikan individu, ya. Nah, kemudian kepemilikan dalam makna kepemilikan negara. Jadi yang pertama itu kepemilikan secara umum, kedua kepemilikan secara individu, ketiga kepemilikan secara negara. Maknanya gimana? Ya, kepemilikan negara ini artinya segala kekayaan yang dikelola oleh negara untuk kemaslahatan rakyat, meskipun itu berasal dari kekayaan negara atau milik Allah, ya, itu tetap menjadi haknya negara dulu. Nah, ya, jadi menjadi hak negara dulu, baru nanti negara itu mengatur ini siapa yang boleh menggunakannya atau bagaimana cara menggunakannya, ya, itu nanti akan diatur oleh negara. Karena apa? Karena dia dikategorikan sebagai kepemilikan negara, artinya kekayaan tersebut atau sumber daya tersebut itu hanya boleh dikelola oleh negara. Nah, jadi kita misalnya nih, walaupun kita tinggal di negara Indonesia, ada sumber-sumber yang memang tidak boleh kita langsung anggap itu sebagai milik kita. Ya, ada harta atau kekayaan atau sumber daya itu yang tidak bisa kita anggap sebagai hak milik kita sebagai masyarakat. Kecuali sudah karena apa? Karena itu merupakan hak pengelolaan oleh negara. Setelah nanti diatur sama mereka, baru kemudian mereka akan berikan aturannya dan sebagainya, baru apakah kita berhak untuk mengkonsumsinya
atau menggunakannya, itu nanti ada aturannya. Ya, walaupun misalnya katakan nih, ada sumber daya alam di suatu daerah. Nah, itu kalau kita bilang kan itu kan milik Allah tuh, ya kan? Nah, ya berarti milik untuk semua orang dong, nggak bisa. Harus ada itu kan, walaupun itu dari titipan dari Allah untuk negara Indonesia misalnya. Nah, bukan berarti bisa difungsikan oleh semua pihak. Jadi, nah ini nanti akan dikhawatirkan menjadi terjadinya timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan kalau misalnya dibebaskan seperti itu. Makanya ada beberapa sumber daya itu yang memang harus dikelola oleh negara. Nanti hasil-hasilnya itulah nanti yang akan disalurkan kepada masyarakat. Nah, apa saja yang boleh digunakan atau bagaimana syaratnya untuk mempergunakan sumber daya tersebut. Nanti diatur, ada aturannya gitu ya. Contohnya, pajak yang dipungut oleh pemerintah itu merupakan salah satu sumber keuangan negara yang memang dikutip dari masyarakat, kemudian nantinya akan disalurkan lagi melalui melalui berbagai bentuk gitu. Apakah dalam bentuk pelayanan kesehatan, pelayanan kependidikan, atau jalan umum dan sebagainya. Misalnya seperti itu. Kemudian lahan wakaf yang dikelola oleh negara. Nah, itu lahan wakaf itu ya berarti kalau sudah diwakafkan untuk negara, misalnya kan lahan wakaf yang dikelola oleh negara, maka itu kita nggak boleh dong ya sebagai masyarakat umum, masyarakat biasa untuk mengelolanya juga gitu. Karena sudah merupakan wakaf yang dikelola oleh negara. Kemudian hasil pertambangan ini juga nggak boleh, yang tadi saya katakan ada beberapa sumber daya alam itu yang memang tidak boleh dikelola atau difungsikan oleh masyarakat biasa. Nah, ini yang akan menimbulkan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Nah, makanya seperti hasil-hasil pertambangan itu seharusnya dikelola oleh negara, nanti hasil-hasilnya itulah yang akan disalurkan dalam berbagai bentuk untuk bisa dimanfaatkan atau digunakan oleh masyarakat umum. Itu dia ya, salah satu beberapa contohnya. Jadi, kalau ditanya dalam Islam, konsep kepemilikan harta dalam Islam itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama itu collective property, kedua private property, ketiga yaitu state property atau kepemilikan negara. Jadi, ya nggak susah ya, sudah pada paham nih kira-kira ternyata konsep kepemilikan harta dalam Islam itu terbagi menjadi 3. Ya, oke. Kita lanjutkan. Bagaimana cara perolehan harta dalam Islam? Jadi, dalam Islam itu ketika kita ingin memperoleh harta, ada aturan-aturannya. Ya, kita nggak bisa sesuka-sukanya nih mau ngambil atau menggunakan cara dalam memperoleh harta itu dengan hal-hal yang dilarang dalam agama gitu ya. Tidak boleh. Ya harus mengikuti ya aturan-aturan ya tadi dalam Islam kan kita mau bahas tentang dalam Islam gitu ya. Jadi perolehan harta dalam Islam itu ada beberapa. Yang pertama, ya kita untuk bisa memperoleh harta itu pasti harus bekerja. Tapi di sini bekerjanya ya haruslah bekerja dengan pekerjaan yang halal gitu, dengan pekerjaan yang halal dan cara yang baik gitu ya. Misalnya katakanlah kita melakukan pekerjaan yang halal, tapi prosesnya itu tidak baik, itu juga tidak dikatakan halal. Ya, karena halal itu bukan saja dalam bentuk bahan yang digunakan atau hasil produksi yang akan dihasilkan, tapi juga proses-proses yang dilakukan itu juga harus sesuai dengan aturan yang baik. Jadi sehingga itu dapat dikatakan sebagai harta yang baik juga buat kita, harta yang halal nantinya kita peroleh. Jadi yang pertama tadi cara memperoleh harta dalam Islam itu adalah melakukan pekerjaan apapun itu yang halal. Nah, kalau dikatakan sudah halal pasti sudah paham nih apa. Ya, misalnya seorang petani menanam padi dan menjualnya di pasar. Nah, ini boleh silakan. Ya, berarti pekerjaannya menghasilkan harta nanti ya tadi kan padi ditanam
Jadilah nanti hasilnya beras. Beras inilah nanti yang akan dijual ke pasar, kemudian dia akan memperoleh uang. Nah, ini prosesnya dengan cara baik dilakukan, maka dia dikatakan sebagai harta yang halal. Oke. Kemudian cara yang selanjutnya adalah melakukan transaksi yang adil. Ya, ketika kita ingin memperoleh harta, maka lakukanlah transaksi itu yang adil, ya. Jangan dalam melakukan transaksi atau dalam berbisnis itu kita melakukan hal-hal yang bisa merugikan salah satu pihak atau melakukan kecurangan, ketidakjujuran, dan atau saya katakan tadi ketidakadilan. Nah, ini kalau yang namanya adil ini itu sangat penting sekali. Ya, kita nggak boleh ya, misalnya kita itu seorang pedagang. Nah, kemudian kita melakukan transaksi jual beli barang lah kepada konsumen kita atau pembeli kita. Nah, kemudian kita untuk bisa mendapatkan keuntungan, ya, tadi keuntungan dari hasil jualan kita tuh justru berbohong gitu. Kita memanipulasi harga yang padahal secara pasarnya itu harganya sebenarnya berapa ribu misalnya, tapi tiba-tiba kita memanipulasi harganya menjadi sangat besar gitu. Ya, bahkan ini tidak dibolehkan ya. Sudah kadang-kadang ada lagi udah harganya mahal, tapi kualitasnya itu tidak sesuai dengan dengan harganya. Ini lebih parah lagi nih, ya. Jadi itu tidak boleh. Jadi itu dikatakan transaksi yang tidak adil. Ya, sedangkan kita dalam Islam itu dikatakan ketika kita memperoleh harta harus dilakukanlah transaksi yang adil. Ya, tadi misalkan seorang penjual buah menimbang apel dengan benar dan menjualnya dengan harga yang wajar. Nah, kalau sudah dia tidak menimbang dengan benar, kemudian harganya dimanipulasi dan tidak wajar, itu sudah double-double itu kebohongan yang dia lakukannya. Dan ini tentu saja sudah melanggar dari aturan agama gitu ya. Oke, yang ketiga cara memperoleh harta itu ya tidak memanfaatkan orang lain. Ya, kadang-kadang ada juga sih untuk bisa memperoleh harta sebanyak-banyaknya, untuk memperoleh kekayaan sebanyak-banyaknya, justru dia memanfaatkan orang lain. Nah, bisnis-bisnis yang seperti ini tidak dibolehkan, ya, tidak boleh kan di dalam Islam. Ya, dalam arti kata mengeksploitasi kekurang kemampuan atau pemahaman seseorang itu tidak dibenarkan sama sekali. Oke, misalnya ya, teknisi reparasi ponsel. Kita kan sebagai konsumen, pemakai, pengguna ponsel, taunya cuma menggunakan nih. Tapi kita nggak tahu tuh isi-isi di dalam ponsel tersebut. Nah, tiba-tiba ponsel kita itu rusak, nggak bisa hidup. Kita nggak tahu nih kenapa ya nggak bisa hidup. Jadi karena rusak, kita kan masih pengen make nih. Maka kita datanglah ke reparasi ponsel. Nah, si reparasi kemudian mengatakan, oke, saya cek dulu ya. Nah, padahal sebenarnya masalahnya mungkin sepele. Masalahnya mungkin ada kekorsletan sedikit aja atau ada kerusakan sedikit saja di pada ponsel kita. Tapi tapi karena si penjual ini nakal, dia beranggapan bahwa ini kan pasti dia nggak ngerti nih. Saya bilang begini begitu, pasti dia bakal ya udah oke aja gitu ya kan. Jadi dia membohongi lah, bisa dikatakan membohongi si konsumennya. Jadi itu tadi mengeksploitasi kurang pahamannya seseorang terhadap suatu hal. Jadi dia biar dapat untungnya gede, dia bilang aja, oh ini rusaknya itu di layarnya ini harus diganti, harus begini, ada tombol-tombol perlu diganti dan sebagainya di dalamnya. Nah, kita sebagai orang yang awam nggak paham dengan yang seperti itu, jadinya bilang ya udah yang penting bisa hidup aja gitu. Ya bisa hidupkan katanya. Jadinya apa? Ya dia dapat duit banyak padahal dia cuma mengganti sedikit aja, tapi dengan penjelasan yang dia katakan seolah-olah begitu besar kerusakannya dan membutuhkan biaya yang begitu banyak, kita sebagai orang awam
pasti karena kita juga butuh handphone itu segera hidup, ya kan? Dan mungkin banyak file di sana yang kita butuhkan. Jadi kita mikir ya sudahlah, nggak apa-apa deh dengan harga segitu saya bayar gitu. Apalagi ya tadi kita berpikir ya mungkin betul ya dengan biaya dengan kerusakan yang seperti itu tuh biayanya sebesar itu gitu. Jadi ini adalah salah satu cara yang tidak dibolehkan. Jadi kalau ya cara yang tidak dibolehkan ini tidak yaitu justru membuat atau merugikan atau membuat apa namanya orang yang tidak paham itu mencari keuntungan dari ketidakpahaman seseorang itu tidaklah yang baik ya. Itu cara apa namanya cara perolehannya tadi ya. Intinya tidak memanfaatkan orang lain. Nah, oke. Kemudian cara memperoleh harta juga ya kita hindari bunga riba. Jangan karena ingin mendapatkan atau memiliki harta yang banyak, kita justru melakukan ya itu tadi melakukan kegiatan-kegiatan yang menimbulkan yang namanya riba atau bunga. Nah, ini kan sudah jelas di dalam Islam itu yang namanya riba itu nggak boleh. Jadi ya otomatis jangan kita gunakan cara ini untuk memperoleh harta ya. Jadi misalnya nih, maksudnya gimana sih menghindari riba? Misalnya, jika seorang teman meminjam uang 100.000, ia harus mengembalikan tepat 100.000. Jika ia ingin beri lebih, itu harus sukarela bukan wajib. Jadi kan kadang-kadang ada tuh ya orang gini, kita punya teman lagi susah, dan kemudian dia pinjam sama kita. Kita punya duit, kita kasih pinjam. Dia minjemnya 100.000. Nah, kemudian kita bilang nanti balikin ya apa namanya uangnya, tapi ada tambahannya gitu ya kan. Nanti balikinnya 110.000 ya gitu. Nah, ini nggak boleh. Di dalam Islam tidak boleh. Jadi ketika kita kasih pinjam 100.000, kemudian kita bilang lah berapa lama nih mau dibalikin? Ya katakanlah sebulan. Oke, sebulan ya. Nah, sebulan itu dia balikin cukup 100.000 doang. Jangan ditambah-tambah lagi dengan ya 10.000 ya, 20.000 ya. Ini nggak boleh. Tapi kalau dia sudah balikin 100.000 ke kita, kemudian dia merasa bersyukur karena kita sudah membantu dia di saat-saat yang genting-gentingnya, kemudian dengan senang-senang hatinya, ya dia kasih nih agak lebih-lebih dikit ke kita. Nah itu ya terserah dia. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita sudah matokin nih ya, 100.000 selama 1 bulan. Nanti kalau nanti balikinnya ke saya ya 100.000 berarti 110.000 ya. Terus tiba-tiba dia nggak bisa balikin. Terus kita malah nambahin lagi. Oh oke, saya kasih perpanjangan waktu seminggu. Nanti tambah 10.000 lagi. Kalau begitu ternyata seminggu itu juga dia nggak bisa balikin. Tambah lagi, tambah. Ini udah makin banyak ini double bunga-bunga yang dilakukan gitu ya. Yang inilah yang tidak boleh dan harus dihindar cara seperti ini. Di dalam Islam itu tidak dibenarkan sama sekali. Namanya orang lagi susah, dia tidak punya duit tapi perlu untuk suatu hal, kemudian datang ke kita dan dia minta pinjaman dan kita karena punya duit kita kasihlah dia. Karena kita juga merasa kasihan, kita tolong, kita kasih duitnya 100.000. Nah, ya namanya meminjam, ya udah kita kasih 100.000, jangan pakai embel-embel nanti kamu harus balikin ke saya 120.000 ya. Nggak boleh. Apalagi kalau kita tuh dalam hal ya kayak pinjam minjam dalam pertemanan gitu ya misalnya. Ya, jadi itu nggak boleh. Sedangkan dalam bisnis aja itu tidak dibolehkan dalam Islam dengan cara seperti itu. Apalagi kalau kita dalam sesama apa namanya bukan bisnis nih ya, kegiatannya bukan bisnis, cuma hanya dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Tidak boleh. Ya, kalau kita memang ingin menolong dia, silakan. Dia bilang, oke 100.000 saya kasih, nanti kamu balikin bulan depan 100.000. Dah, dia mungkin lewat balikinnya, mungkin ya, katakan dia memang tidak sanggup membayarnya karena belum dapat uang. Nah, kita nggak usah lagi pakai kata-kata, nah ya udah karena kamu telat bayarnya, jadi nanti tambah ya, jadinya 130.000. Enggak boleh. Ya,
karena kita tahu memang kan dia tidak bisa balikin karena memang belum mampu untuk membalikinnya tepat waktu, ya udah kita bilang nggak apa-apa, saya kasih nih jangka waktunya kamu untuk nunda bayarnya gitu ya. Nah inilah yang memperoleh harta dalam Islam itu, yaitu berusaha untuk menghindari yang namanya riba. Kemudian cara lagi ya, cara memperoleh harta itu adalah carilah harta yang sah, jangan harta yang sumbernya yang tidak sah atau tidak halal ya gitu ya. Kepemilikan harta yang sah yang kita cari. Caranya itu memperoleh kepemilikan harta yang sah itu ya seperti apa? Harta itu harus berasal dari sumber yang sah dan halal. Ya, seperti apa? Seperti gaji. Seperti dari pendapatan usaha atau dari warisan. Tapi ini kan kalau kita lihat sebenarnya harta-harta ini sumber-sumber ini halal gitu ya. Tapi seperti gaji ya, kita tuh kan halal tuh gajinya. Tapi ya gaji dalam hal apa nih, pekerjaan kita ngapain? Ya kita lihat dulu kalau pekerjaan kita misalnya kan untuk melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan dalam agama, kemudian kita dikasih gaji, ini juga jadi nggak halal. Jadi halal di sini bukan hanya bentuk bentuknya sumbernya itu ya, tapi caranya itu juga harus sesuai. Misalnya kita dapat gaji, tapi yang kita lakukan itu dalam seharian itu banyak memanipulasi, banyak melakukan hal-hal yang tidak benar, yang dilarang juga dalam agama prosesnya. Jadi ini ya bisa dikatakan nggak halal juga gitu, nggak sah juga gajinya. Jadi yang dibenarkan di sini adalah gaji itu diperoleh dengan cara yang baik juga gitu, dengan yang benar ya, dengan proses yang memang tidak dilanggar dalam aturan agama gitu. Atau usaha, ini usaha misalnya kita dapat pendapatan dari usaha ya hartanya. Ya kalau dibilang pendapatan dari usaha katakan halal ya pendapatannya, tapi kalau misalnya pendapatan itu, usaha yang kita lakukan itu ternyata tidak bagus, tidak baik dan melanggar agama, aturan agama, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai cara perolehan harta yang baik. Tidak bisa kita katakan itu halal gitu ya. Ya, misalnya warisan nih. Warisan diwariskan rumah misalnya. Nah, warisan itu kan rumah dalam bentuk rumah, itu kan halal ya rumah ya. Tapi kalau dalam proses itu kita dengan cara-cara yang tidak baik, misalnya ini warisan rumah ya, kemudian sebenarnya itu sudah dikatakan menjadi hak milik siapa. Tapi tiba-tiba kita tuh karena nggak setuju, kita kemudian padahal sudah dibagi-bagi nih, karena kita merasa kurang lagi harta yang kita miliki, yang tadinya sebenarnya bukan hak kita, kita ambil gitu misalnya. Nah ini juga nggak boleh, caranya tidak dibenarkan dan itu melanggar, dia dapat dikatakan tidak halal gitu ya. Jadi ya misalnya tadi itulah ya contoh-contohnya yang bisa dikatakan mana sih kepemilikan harta yang sah itu gitu ya. Jadi itu cara perolehannya harta dalam Islam. Ya, jadi tadi sudah ada beberapa cara yang kita pahami dalam memperoleh harta dalam Islam gitu. Nah, sekarang setelah kita mendapatkan harta, ya, kita sudah punya hartanya, kemudian kita juga harus paham bagaimana sih penggunaan harta dalam Islam itu sebenarnya. Ya, begitulah Islam tuh sampai bukan hanya cara memperolehnya, bahkan cara mempergunakan uang pun ada aturannya. Kalau kita pikir-pikir kayaknya ribet banget sih. Udah kita yang mencari duit, terus tiba-tiba cara menggunakannya pun juga harus ada aturannya. Ya bagi orang yang mungkin merasa ya gimana ya, kayak hatinya nggak tertaut gitu, pasti akan merasakan kayaknya ribet. Tapi kalau misalnya dia sudah memang paham, maksudnya hatinya juga sudah memang ridho karena ridho dengan aturan agama, jadi dia nggak merasa terbebani. Justru dia akan mencari hikmah di balik tersebut. Nah, dengan tadi katakanlah dengan memperoleh harta dengan cara yang baik, pasti kita terhindar dari hal-hal yang nggak baik nantinya. Ya, begitu salah satu hikmahnya. Kemudian ketika kita menggunakan harta itu dengan cara yang baik pula, maka kita pun dapat keberkahannya, kenikmatannya, dan kemanfaatannya secara kekal. Bukan hanya untuk di dunia ini nanti, tapi juga untuk ke akhirat nanti. Jadi, bagaimana sih penggunaan harta dalam Islam itu? Yang pertama, gunakanlah harta itu
ya, tidak boros dan tidak pelit. Not wasteful and not stingy. Artinya apa? Artinya Allah itu mengajarkan kita untuk hidup secukupnya. Artinya nggak boleh boros atau tidak boleh berlebih-lebihan, tapi juga tidak boleh kikir. Nah, gaya hidupnya seimbang, ya. Gaya hidup yang seimbang itu akan mendatangkan kedamaian dan mencegah pemborosan maupun keegoisan. Ini ada pembahasannya di Al-Quran surah Al-A'raf ayat 31. Silakan nanti dibuka sendiri Al-Qur'annya dan lihat di sana apa sih maksud dari isi surah tersebut, ya, ayat tersebut, ya. Nah, yang pasti kalau kita yang pasti itu kalau misalnya kita punya harta, maka gunakanlah harta itu dengan sewajarnya. Jangan boros, jangan berlebih-lebihan, tapi jangan pula kikir gitu ya. Bahkan sampai untuk makan aja pun yang dipertimbang-timbangkan sekali, bahkan diirit-irit banget nggak boleh juga gitu. Padahal hartanya ada, tapi untuk kebutuhan sesuatu hal yang pokok tuh kayaknya perhitungannya banyak sekali, nggak boleh juga. Nah, itu tidak diperbolehkan juga. Kemudian misalnya kita punya harta, jadi kita tuh suka-suka deh mau difungsikan buat apa gitu. Misalnya kita udah punya mobil, tapi karena kita merasa, aduh harta saya ini banyak banget sih, kayaknya nggak tahu lagi mau taruh kemana, udah beli mobil lagi dong. Tadi padahal kalau kita pakai mobil kan kalau kemana-mana cuma satu ya. Tapi karena itu tadi, karena berlebih-lebihan, karena pemborosan, jadinya kita belinya lagi. Padahal nanti nggak terpakai kadang-kadang, cuma terpajang aja. Nah ini kan nggak benar juga, dalam Islam tuh nggak boleh seperti itu. Atau misalnya padahal kita tahu, kita mau makan nih, terus kita pas mau ngambil makanan tuh uang banyak banget. Padahal nanti nggak habis. Ini kan jadinya mau bajir ya, berlebih-lebihan. Ini nggak boleh. Jadi kita ambil aja dulu secukupnya, kita pertimbangkan dulu, ya secukupnya lah, sewajarnya lah ambil makanannya. Setelah itu kalau memang kita masa kurang, silakan diambil lagi. Daripada nanti ternyata tengah jalan kita udah ambil banyak nih. Rasanya kita tuh kayak lapar banget, jadi kita ambil banyak, terus kita makan, tiba-tiba tengah jalan tuh kita kayak udah kenyang. Ya, padahal masih banyak sisanya nih. Nah, ini yang menjadi bahaya. Sisanya ini kan jadinya berlebih nih, mubazir. Nah, padahal tadi nasi itu atau makanan itu bisa dimakan oleh orang lain. Tapi karena kita tadi itu yang terlalu boros ya, jadinya kita ngambil banyak, kemudian tiba-tiba nggak habis, ya terbuang dong. Nggak mungkin dimakan orang lain sisa kita kan. Ya, itu dia tidak dibolehkan hal seperti itu. Jadi harus seimbang. Jadi ya hiduplah secukupnya aja, tidak berlebihan dan juga tidak terlalu perhitungan juga nggak boleh juga, ya. Itu dia. Kemudian pergunakanlah harta itu dalam bentuk memberikan sedekah atau infak kepada orang lain. Nah, kalau kita merasa nih, aduh saya bingung nih mau taruh kemana uang saya, harta saya banyak banget gitu ya kan. Ya udah, kalau hartanya banyak silakan. Harta itu kita gunakan untuk beramal, ya, beramal soleh gitu ya. Dalam arti kata uang kita nih banyak banget nih, hartanya banyak banget ya. Kalau misalnya banyak banget ya kenapa enggak nih kita bangun tempat ibadah di suatu daerah yang mungkin mereka tuh nggak punya tempat ibadah, atau ada tempat ibadah tapi nggak layak gitu. Nah, kenapa enggak kita bantu tuh, kita sumbangin uang kita ke sana, kemudian sehingga orang-orang yang ada di wilayah tersebut bisa beribadah di sana dengan tenang dan nyaman dan aman. Dan kemudian ketika digunakan oleh orang lain, itu amal tadi, amal soleh buat kita. Kemudian selama mereka masih difungsikan sama orang lain, itu ketika kita pun sudah tidak hidup lagi di dunia ini, bakal mengalirlah pahala-pahala itu buat kita. Itu bakal menjadi salah satu penolong buat kita nanti di akhirat. Loh, kan lebih enak begitu ya kan? Nah, jadi itu salah satu hal yang bisa kita gunakan. Ya, bersedekah. Misalnya lagi, kita tahu ada satu panti asuhan nih. Mereka menampung anak-anak yatim piatu.
kita tuh udah berlebih banget uangnya. Kita udah bisa biayai anak, dan mungkin kemungkinan nih misalnya anak-anaknya juga sudah pada sukses, sudah bisa menghasilkan uang sendiri, dan dia pun nggak tahu lagi mau siapa yang mau dibiayai, cuma dia juga pribadi udah cukup rasanya. Ya kenapa enggak? Lihat di mana ada panti asuhan, kasih, sumbangin, kasih mereka dana agar mereka bisa hidup dengan layak, itu anak-anak yang tadi yatim piatu. Nah, kalau bisa tuh kasih juga biaya untuk mereka bisa melanjutkan pendidikan. Wah, seneng banget dong. Dunia akhirat kita bisa melakukan hal itu. Pahalanya bukan hanya pada saat kita masih hidup, tapi juga pada saat kita nanti sudah tidak ada di dunia lagi. Itu ada bisa dibaca apa ya namanya ayatnya di surah Al-Baqarah ayat 261. Nah, itu ya. Kemudian apa lagi? Ya, kita bisa menggunakan harta itu untuk membayar zakat sesuai dengan kewajiban. Ya, zakat sesuai dengan kewajiban. Ya, setiap orang beriman yang memiliki harta di atas ambang batas tertentu wajib memberikan sebagian hartanya atau zakatnya kepada fakir dan miskin. Hal ini membantu mewujudkan keadilan sosial, kasih sayang, dan semangat saling membantu dalam masyarakat. Jadi ini tadi kita udah nggak tahu nih lagi. Maksudnya kita sudah banyak nih hartanya yang kita simpan itu sudah melebihi dari nasabnya, sudah melebihi dari batas ambang batasnya. Dikatakan ini harta kita sudah layak untuk dikeluarkan zakatnya. Maka dikeluarkan zakatnya dari harta yang kita simpan itu. Jadi kalau kita sudah paham aturan ini dan kita terus menimbang-nimbangkan, oh harta saya di rumah udah sesuai dengan nasabnya belum ya, batasannya belum ya. Oh kalau sudah ya kita wajib tuh keluarin zakatnya. Nanti mau kita salurin ke tempat yang ada menerima zakat silakan, atau kita pribadi merasa kita menemukan seseorang yang memang layak untuk kita zakatin boleh silakan. Ya terserah. Atau kita menggunakan pihak ketiga, nanti pihak ketiga itu yang menyalurkan zakat kita, silakan. Nah, itu ada di mana? Ada di surah At-Taubah ayat 103. Ya. Kemudian memberikan pinjaman tanpa bunga. Ya. Kemana lagi nih? Atau bagaimana cara kita menggunakan harta tadi dalam Islam? Ya, kita bisa memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan tanpa kata bunga. Ya, misalnya nih kita udah harta kita tuh banyak, katakan, atau kita punya harta yang sudah mencukupi bagi kehidupan kita, kemudian tiba-tiba ada orang yang datang ke kita, apakah itu saudara, apakah itu tetangga, ataupun orang lain yang memang ya rekan kerja kah, atau siapapun itu, misalnya tiba-tiba datang ke kita, dan kemudian dia dalam kondisi yang memang lagi membutuhkan dana, ya membutuhkan uang untuk suatu hal yang memang penting atau urgent, dan dia datang ke kita dan kita sebenarnya punya uang, ya kita punya uang, bahkan uang kita itu sebenarnya tabungannya banyak misalnya. Nah ketika dia datang dengan keadaan yang memang saya membutuhkan gitu ya, kalau misalnya dia mengatakan meminjam uang ke kita itu katakan 3 juta, ya mungkin kita katakan ya ya udah kalau kita memang mau sanggup memenuhi keinginan dia ya kasihkan 3 juta ke dia. Oke? Nah, 3 juta dikasih kemudian tanpa ada embel-embel bunga atau tanpa ada kata-kata nanti setelah kalau lewat bayar kamu harus bayar sekian ya. Jangan ya. Gunakan uang kita itu benar-benar untuk sebagai menolong orang lain. Ya, kenapa enggak ya kan? Ya kita kan tadi bisa katakan nggak tahu nih hartanya mau digunain buat apa lagi gitu. Nah kenapa enggak tuh uang tadi kita kasih pinjam ke orang lain dan kita katakan kita percaya buat dia. Misalnya kita nggak percaya nih sama dia, katakan gitu ya, kita nggak percaya bahwasanya uang kita itu bakal bisa mampu dia balikin gitu misalnya katakan. Ya, karena kita nggak begitu kenal dengan pribadinya misalnya. Ya udah kasih aja seberapa mampu kita kasih ke dia. Nggak usah dibikin pinjaman boleh, namanya sedekah. Tapi kalau misalnya kita tadi mau ngasih dia pinjaman, jangan pakai bunga pinjamannya. Kasihkan 3 juta, kasih 3 juta.
Kemudian katakan ke dia nanti kalau sudah sudah memang mau dibalikin, itu balikin 3 juta aja. Tanpa ada embel-embel bunga di belakangnya atau tambahan-tambahan dana di belakangnya. Ya. Kemudian penggunaan harta dalam Islam itu lagi adalah meringankan beban mereka yang terlilit utang. Ini juga ya bisa kita kita pahami. Maksudnya itu adalah dia minjem tadi ke kita, ya kan? Karena kita merasa kita juga sudah orangnya yang harta kita ada cukup buat diri kita. Ya ketika dia tidak mampu bayar tepat waktu, ya udah kita nggak usah bikin dia kasih denda begini begitu, jangan, nggak usah bikin denda. Oh udah seminggu lewat nih dari yang batas jatuh temponya, tambah ya, nggak boleh. Kita kasih ringankan, kasih tahu dia waktu. Jangan tanpa harus ada denda-dendaan. Kasih dia waktu. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau belum bisa bayar sekarang, nggak apa-apa. Udah selesai. Ya kan? Sudah selesai, tidak ada masalah. Nah, tapi jangan ada kata-kata nanti kalau kamu belum bayar seminggu ini berarti tambahan sekian. Atau kamu 2 minggu nggak bisa, kamu tambah sekian. Jangan, tidak boleh itu dilakukan di dalam Islam. Atau mungkin misalnya nih, kita merasa dia kayaknya sudah memang benar-benar nggak mampu lagi untuk membayar. Jadi kita bisa katakan, ya sudah nggak apa-apa, utangnya saya ikhlaskan. Nah, akad kita pun selesai. Saya sudah tidak anggap itu sebagai pinjaman atau utang kamu. Saya sudah anggap itu sebagai, ya sudah, sedekah saya buat kamu. Kalau memang kita sudah ridho banget dan kita juga merasa uang kita juga masih ada kok gitu ya kan. Kalaupun tidak dikembalikan olehnya uang ini, kita juga nggak merasa jadinya ya merasa dirugikan sekali gitu misalnya, atau tidak merasa perekonomian kita jadi ambruk gitu, enggak gitu misalnya kan. Ya udah, kenapa enggak diikhlaskan, silakan. Tapi kalau seperti itu ya harus diomongin juga, ya harus kita omongin, jumpain dia. Misalnya dia kita udah merasa ikhlas nih, ya udah deh, kayaknya dia nggak bakalan bisa mampu bayar lagi nih, ya kita datangin ke dia, terus kita ngomongin, ya udah, utang kamu kemarin saya anggap lunas ya. Harus ada omongan itu, biar nanti kan namanya utang ini sampai ke akhirat itu bakal dikejar-kejar ya. Jadi makanya harus diomongin, kita sampaikan ke dia bahwasanya utang itu sudah dianggap selesai dan dia juga udah tahu, dan pada akhirnya sama-sama sudah tahu kedua belah pihak. Berarti nanti ke depannya tidak ada lagi yang namanya utang piutang di antara si A dan si B. Nah, kalau memang tadi ada surat perjanjian, maka di surat perjanjian itu dibuat lagi nih surat perjanjian pernyataan bahwasanya dianggap utangnya sudah selesai dan tidak ada tuntutan apapun nanti ke depannya. Harus dibuat juga pernyataan-pernyataan itu, jangan sampai nanti suatu ketika kalau secara lisan aja misalnya udah hutang kamu sudah saya anggap selesai, tapi tiba-tiba suatu saat kita ternyata butuh uang, tiba-tiba kita ungkit-ungkit lagi tuh, nggak bisa. Makanya harus semuanya dilakukan secara tertulis ya. Nah, kemudian apa sih maksud atau konsep dari akad atau kontrak atau transaksi? Jadi akad itu dalam hukum Islam berarti kesepakatan antara dua orang atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban. Contohnya pada saat jual beli, pada saat sewa menyewa, atau pembiayaan seperti murabahah gitu ya kalau dalam syariah. Nah, jadi artinya akad itu ya tadi ada dua belah pihak atau berapa pihak yang melakukan transaksi di situ ya. Ya, kemudian setuju nih ke antara dua belah pihak atau lebih tersebut. Nah, maka dibikinlah akadnya. Ya, namanya ini yang disetujui tentang apa nih? Kalau tentang jual beli maka akad jual beli. Kalau sewa menyewa berarti akad sewa menyewa dan sebagainya. Seperti itu ya. Nah, kemudian jenis-jenis akad. Ya, ada beberapa jenis-jenis akad. Yang pertama itu adalah akad tabaruk. Akad tabaruk adalah akad yang bertujuan mencari keuntungan, ya, melainkan untuk membantu orang lain. Yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan, melainkan untuk membantu orang lain atau memberikan manfaat kepada pihak lain. Contohnya nih, akad tabaruk itu adalah seperti hibah,
melakukan hibah ya. Seseorang memberikan laptop bekasnya kepada orang lain, itu termasuk hibah. Transaksi juga itu, ya, kegiatan transaksi juga, tapi dia dalam bentuk tadi harta. Dia hibahkan laptopnya, harta dia dihibahkan kepada orang yang membutuhkan, misalnya temennya gitu ya. Wakaf itu juga termasuk ke dalam akad tabaruk, yaitu menyumbangkan tanah untuk pembangunan masjid atau sekolah gitu ya. Kemudian card itu adalah misalnya seorang mahasiswa meminjamkan kalkulator kepada temannya saat ujian, dan setelah ujian kalkulator tersebut dikembalikan tanpa ada imbalan tambahan. Nah, itu termasuk dalam contoh akad tabaruk. Kemudian kafalah. Kafalah itu adalah misalnya seorang kakak bertindak sebagai penjamin bagi adiknya ketika menyewa kos. Jadi dia dijadikan sebagai jaminan gitu loh, bahwasanya ini nanti itu namanya kafalah tadi, dijadikan sebagai penjamin agar adiknya ini tadi bisa menyewa kos tersebut. Saya menjamin bahwasanya adik saya itu bakalan melakukan atau mengikuti aturan yang ada di kos ini. Kemudian saya akan menjamin, karena dia belum bisa bayarnya sekarang, saya akan menjaminkan diri saya bahwasanya nanti dia akan bisa membayarnya gitu ya. Kalau berikutnya lagi ada akad tijarah. Akad tijarah ini adalah akad yang dibuat dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Kalau tadi tidak mencari keuntungan, kalau yang ini mencari, ya, tujuannya itu akad itu dilakukan untuk mendapatkan keuntungan melalui transaksi yang halal dan menurut hukum Islam. Akad tijarah ini bersifat komersial, ya, karena mengandung motif keuntungan. Contohnya, misalnya akad ijarah, ya, itu sewa menyewa misalnya. Ada seorang mahasiswa menyewa asrama atau apartemen dan pemiliknya mendapatkan keuntungan dari pembayaran sewa tersebut. Ini dibenarkan, ya. Kemudian akad murabahah, misalnya lagi nih, seorang mahasiswa membeli laptop secara mencicil, di mana penjual mengambil margin keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Oke, kemudian ada juga akad tijarah itu adalah mudharabah, kemitraan bagi hasil, di mana seorang mahasiswa menginvestasikan modalnya dalam bisnis fotokopi kampus, kemudian nanti keuntungannya itu dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati. Ini merupakan beberapa contoh yang termasuk ke dalam akad tijarah tadi ya. Nah, kemudian ada juga rukun dan syarat akad. Jadi rukun akad itu maksudnya adalah, kalau di dalam fikih muamalah itu artinya rukun akad merupakan unsur-unsur penting yang membentuk keabsahan suatu perjanjian. Jadi perjanjian itu dapat dikatakan sah kalau sudah memenuhi unsur-unsurnya, itulah rukun tadi. Unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka dia dikatakan sah. Nah, apa itu? Ya, ketika kita ingin melakukan suatu akad, ya, harus ada pihak-pihak yang melakukan akad tersebut. Tidak boleh satu pihak saja, tapi harus ada dua pihak atau berapa pihak, ya. Ini baik itu secara individu ataupun badan usaha, ya, yang mana mengadakan kontrak seperti menjual dan pembeli, seperti penyewa dan yang menyewakan, dan kemudian seperti pemberi pinjaman dan yang peminjam yang meminjamnya gitu ya. Kemudian adanya subjek, ada subjeknya, ya, ada subjek akad atau objek akad gitu ya. Ini mengacu pada objek transaksi, misalnya dapat berupa barang atau jasa yang menjadi fokus perjanjian. Apa sih mau dijanjikan ini, atau apa sih transaksi akadnya gitu ya kan. Kalau misalnya mau dalam hal jual beli barang, maka berarti harus ada objek barangnya, harus terlihat, harus diketahui, harus jelas bentuk dan rupanya. Kalau tidak, ini maka dikatakan tidak sah ya, rukunnya tadi terpenuhi. Kemudian ada terjadinya ijab dan kabul. Ijab dan kabul ini adalah pernyataan persetujuan bersama antara para pihak, ya, apakah dua belah pihak atau berapa pihak. Jadi ini harus disampaikan dianya. Pernyataan ini bisa dapat berbentuk lisan maupun dalam pernyataan tertulis gitu.
Oke, kemudian syarat-syarat akad. Jadi kalau tadi itu rukun akad, kemudian syarat akad. Syarat akad tadi itu ya, tadi katanya kan rukun akad itu pertama ada kedua belah pihak, ya, atau ada pihak-pihak yang akan melakukan perjanjian akad gitu ya. Nah, syaratnya pihak ini dia harus cakap secara hukum, artinya dia paham hukum, berarti orang dewasa ya. Artinya mereka berakal sehat, telah mencapai kedewasaan, kemudian dan bertindak tanpa paksaan. Ya, kedua belah pihak ini melakukan transaksi atau akad tanpa ada paksaan sama sekali. Dan dia sudah paham terkait dengan hukum-hukumnya dan sebagainya. Kemudian mereka juga harus memiliki wewenang untuk melaksanakan transaksi tersebut. Jadi itu syarat bagi yang tadi pihak. Ya, kemudian syarat untuk subjeknya. Objeknya itu harus halal menurut syariat. Jadi misalnya kalau mau melakukan jual beli barang gitu, barang yang dijual itu harus halal, harus sesuai dengan aturan agama, tidak menimbulkan riba, tidak menimbulkan gharar, tidak menimbulkan maisir. Ya, jadi objek akad itu harus memiliki spesifikasi yang jelas. Apakah jenisnya, kualitasnya, kuantitasnya, dan bahkan harganya. Serta harus merupakan sesuatu yang dapat dimanfaatkan dan diserahkan. Jadi punya manfaat dan dapat tuh barang tuh dapat diserahkan. Kalau dia nggak ada bentuknya barang tersebut, dan pasti tidak bisa diserahkan kan. Nah, ini tidak boleh dijadikan sebagai objek untuk diperjualbelikan atau ditransaksikan. Kemudian syarat untuk penawar ijab kabul gitu ya. Syarat ijab kabul itu harus adanya pernyataan ya atau persetujuan bersama yang jelas. Ya, tadi bisa dalam bentuk lisan, bisa dalam bentuk tulis ya. Yang pasti kedua belah pihak itu benar-benar sudah menyatakannya. Ya, saya sudah terima barangnya, ya saya sudah serahkan barangnya. Ya, gitu. Atau ditulis di pihak pertama telah menyerahkan barang berupa ini, pihak kedua telah menerima barangnya berbentuk ini. Nah, itu kalau sudah terjadi seperti itu berarti semua syarat sudah terpenuhi dan artinya akad transaksi itu pun menjadi sah untuk dilanjutkan. Ya, jadi itulah syarat-syarat akad ya. Baik adik-adik sahabat BMA dimanapun berada, demikianlah penjelasan terkait dengan sistem keuangan syariah. Tadi kita sudah mencoba memahami apa itu harta dalam Islam, maknanya ya. Kemudian kita juga sudah tadi bahas bagaimana ya cara memperoleh harta dalam Islam. Kemudian kita juga sudah bahas bagaimana penggunaan harta dalam Islam. Kita juga sudah membahas tadi terkait dengan jenis-jenis akad ya, jenis-jenis akad, kemudian apa itu rukun dan syarat akad ya. Jadi kita sudah bahas itu tadi satu-satu semuanya dan saya berharap adik-adik sahabat BMA itu sudah paham terkait dengan bagaimana sistem keuangan syariah itu sistem keuangan syariah itu sebenarnya ya. Jadi nanti dalam kehidupan sehari-hari jika diterapkan ini, maka itu kita kehidupannya pasti bakal rasanya nyaman, aman, terus kita juga akan mendapatkan keberkahan hidup itu. Karena apa? Karena kita sudah melakukan segala halnya itu sesuai dengan aturan agama, artinya aturan yang Allah inginkan bagi kita sebagai seorang hambanya. Oke, baik adik-adik sahabat BMA, demikianlah penjelasannya. Sampai ketemu lagi di materi-materi lainnya. Dan tetap semangat buat belajar secara otodidak di rumah. Dan juga tetap jaga kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi.